Perkenalkan, nama saya Freza Barkesopel Manambe dengan NIM DD0211060130. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas kelima pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu Labs 11.6.6, Calculate IP4 Subnets. Activity ini sendiri memiliki dua objektif. Yang pertama, determine IPv4 address subnetting. Yang kedua, calculate IPv4 address subnetting. Di bagian background atau scenario, kita diberikan deskripsi bahwa untuk alat atau media yang akan kita gunakan, yang pertama ada satu buah PC, Windows with Internet Access, dan yang kedua, optional, IPv4 address calculator. Untuk saya sendiri, saya telah membuat keseluruhan proses pengerjaan tugas ini di spreadsheet. Kita masuk ke bagian instruction. Jadi kita akan mengisi bagian yang kosong pada tabel di bawah ini dengan nilai-nilai yang sesuai berdasarkan pertanyaan yang ada di sebelah kiri, berdasarkan informasi yang diberikan berupa host IP address, original subnet mask, dan new subnet mask. Kita masuk ke problem yang pertama. Diberikan host IP address adalah 192.168.200.139. Kemudian untuk original subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan new subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian daftar informasi yang perlu kita cari ada sebanyak 8. Yang pertama, number of subnet bits. Nah, untuk menentukan number of subnet bits ini, perhitungannya adalah dengan mengurangkan subnet bits dari subnet mask yang baru dengan subnet mask original. Nah, bisa dilihat di sini untuk subnet masknya sendiri, untuk subnet mask new subnet mask yang baru yang akan menggantikan original subnet mask itu, dia memiliki subnet bits 27, yang mana dapat dilihat dari list subnet mask pada sheet yang ini. Bisa dilihat dalam bentuk desimal subnet masknya, dan yang di sebelah kanan adalah prefixnya atau subnet bits. Nah, untuk subnet mask 255.255.255.0 itu memiliki prefix atau subnet bits sebanyak 24. Sedangkan untuk subnet mask 255.255.255.224 itu memiliki prefix atau subnet mask atau subnet bits 27. Sehingga kita kurangkan 27 dengan 24, dia dapatkan hasil sebanyak 3. Yang mana itu merupakan number of subnet bits dari new subnet mask yang digunakan. Selanjutnya, number of subnets created. Nah, untuk melakukan perhitungan dari number of subnets created atau jumlah dari subnet baru yang dihasilkan itu, kita hanya perlu melakukan pemangkatan, yaitu 2 dipangkatkan dengan jumlah dari subnet bits yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 3, sehingga 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Lalu jumlah host bit per subnet. Nah, cara melakukan kalkulasinya itu 32 atau jumlah total bits dari sebuah address itu dikurangi dengan jumlah bits dari subnet mask yang baru, yaitu 27, sehingga didapatkan 32 kurang 27 nilainya adalah 5. Setelah itu jumlah host per subnet. Nah, untuk perhitungan jumlah host per subnet ini kita melakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu 2 dipangkatkan dengan jumlah host bit per subnet yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 5, kemudian dikurangi dengan 2. Nah, kenapa dikurangi dengan 2? Karena di sini berbicara mengenai jumlah host per subnet yang akan dihasilkan untuk konfigurasi selanjutnya menggunakan new subnet mask. Nah, kalau secara keseluruhan itu dia akan menghasilkan 2 pangkat 5 atau 32, tapi
nanti akan terdapat 2 buah address yang akan di reserve untuk network address dan broadcast address, sehingga dikurangi dengan 2. Jadi untuk host per subnet didapatkan nilai 30. Kemudian kita akan menentukan network address dari subnet ini. Untuk penentuan network address bisa dilihat pada sheet yang ini. Jadi kita ubah terlebih dahulu bentuk desimal dari IP address dan new subnet mask. Kemudian dari bentuk binary itu kita pecah lagi menjadi masing-masing bit. Sehingga bisa dilihat di sini ada 32 bit. Ini bentuk binary dari bentuk desimal 192, dan begitu juga untuk setiap bagian desimal dari IP address dan new subnet mask. Kemudian di bagian yang paling terakhir adalah representasi setiap bits dari bentuk binary-nya. Kemudian setelah didapatkan bits, masing-masing bits dari IP address dan new subnet mask, kita lakukan operasi bitwise AND, yang mana apabila nilai bits dari IP address dan new subnet mask bernilai 1, dia akan mengembalikan nilai 1, tetapi selain dari itu dia akan mengembalikan nilai 0. Jadi misal dari bit dari IP address bernilai 0, kemudian bit dari new subnet mask-nya bernilai 1, dia akan mengembalikan nilai 0, atau bit dari IP address bernilai 1, kemudian bit dari new subnet mask bernilai 0, dia akan mengembalikan nilai 0, dan jika kodenya bernilai 0, dia akan mengembalikan nilai 0. Kita lakukan operasi bitwise AND untuk setiap bit dari IP address dan new subnet mask, kemudian akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Lalu kita gabung per oktet atau 8 digit, dan kemudian dari setiap oktet itu kita translasi ke bentuk desimal, dan didapatkan network address-nya yaitu 192.168.200.1228. Kemudian untuk penentuan IPv4 broadcast address-nya itu kita akan menggunakan sebagian besar dari bits yang ada pada network address, kecuali untuk sejumlah bit dari paling terakhir yaitu 32. Jadi 32 dikurangi dengan jumlah host bit per subnet yang kita dapat sebelumnya, yaitu kan 5. Jadi 32 dikurangi dengan 5 yaitu 27, sehingga kita hanya akan menggunakan 27 bit pertama dari network address. Bisa dilihat ini merupakan bit dari network address, sedangkan ini merupakan bit dari 27 bit pertama dari broadcast. Nilainya sama. Tetapi karena seperti hasil yang kita dapatkan sebelumnya bahwa number of host bits per subnetnya adalah 5, kita ganti ke 5 digit terakhir dengan 1, yang mana akan menghasilkan ketika diubah ke dalam bentuk desimal address sebagai berikut: 192.168.200.159. Jadi kita masukkan 192.168.200.159 untuk IPv4 broadcast address-nya. Untuk IPv4 address dari host paling pertama pada subnet ini, kita hanya perlu memasukkan address yang serupa dengan network address, tetapi ditambah 1 untuk bagian desimal yang paling terakhirnya. Atau dengan kata lain, tepat satu address setelah network address, yaitu 192.168.200.129, karena untuk network address sendiri pada desimal terakhir dia adalah 128. Untuk IPv4 address dari host paling terakhir pada subnet ini, itu merupakan tepat satu address sebelum IPv4 broadcast address dari subnet ini, yaitu 192.168.200.158. Dengan begitu, berikutlah hasil yang didapatkan untuk host IP address 192.168.200.139, original subnet mask 255.255.255.0, new subnet mask 255.255.255.224. Jadi untuk subnet mask yang digunakan yang baru itu memiliki jumlah subnet bits-nya 3, jumlah subnet yang dihasilkan 8, jumlah host bit per subnet 5, jumlah host per subnet 30,
network address 192.168.200.128. IPv4 address dari host yang paling pertama adalah 192.168.201.129. Host yang paling terakhir memiliki address 192.168.100.158 dan broadcast addressnya adalah 192.168.200.159. Kita lanjut ke problem yang selanjutnya, yaitu problem number 2. Dengan IP address 10.101.99.228, original subnet masknya adalah 255.0.0.0, dan untuk new subnet masknya adalah 255.255.128.0. Jadi yang pertama menentukan number of subnet bits. Bisa dilihat untuk subnet mask yang baru dia memiliki subnet bits 17. Di sini 255.255.128, 255.255.128, 17. Untuk original subnet masknya memiliki bits sebanyak 8, kemudian dikurangkan 17 kurang 8 sama dengan 9, itu merupakan number of subnet bits. Kemudian number of subnets created 2 dipangkatkan dengan number of subnet bits, yaitu 2 pangkat 9, 512. Lalu number of host bits per subnet, yaitu 32, atau jumlah total keseluruhan dari bits. Bisa lihat di sini ada 32 jumlah bits. Dikurangi dengan subnet bits dari new subnet mask. Setelah itu didapatkan hasil 32 kurang 17 sama dengan 15. Lalu untuk number of host per subnet adalah 2 pangkat 15 dikurangi dengan 2, yaitu 32.766. Network address dari subnet ini kita lakukan langkah yang sama. Kita cari bentuk binary dan bits dari IP address dan subnet mask. Kemudian setiap bit dari IP address dan new subnet mask dilakukan operasi bitwise AND. Lalu kita ubah kembali ke bentuk desimal dan didapatkan network addressnya adalah 10.101.0.0, yang mana berarti bahwa IPv4 address dari first hostnya adalah satu address setelahnya, yaitu 10.1.10.101.0.1. Lalu untuk menentukan broadcast addressnya yaitu 10.101.127.255 didapat dengan cara kita ingat kembali total keseluruhan jumlah bits adalah 32. Nah, sedangkan di sini didapatkan bahwa number of host bits per subnet itu adalah 15. Atau bisa juga kita langsung menggunakan jumlah subnet bits dari new subnet mask, yaitu 17. Bisa 32 kurang 15 sama dengan 17. Jadi kita akan menggunakan 17. Kita akan menggunakan 17 bit pertama dari network address. Kemudian sisanya yaitu bit ke-18 sampai 32 itu kita akan ganti dengan nilai 1. Itu merupakan broadcast addressnya, yaitu 10.101.127.255. Jadi number of subnet bitsnya 9, bits 9, kemudian subnet created 512, lalu host bit per subnet 15, host per subnet 32.766, network addressnya 10.101.0.0, IPv4 address dari host paling pertama adalah 10.101.0.1, kemudian IPv4 address dari host yang paling terakhir adalah 10.101.127.254, yang mana merupakan tempat satu address sebelum IPv4 broadcast addressnya, yaitu 10.101.127.255. Kemudian beralih ke problem selanjutnya. Dengan host IP address 172.22.32.12 memiliki subnet mask
atau original subnet masknya itu 255.255.0.0. Untuk new subnet masknya adalah 255.255.224.0 subnet bitsnya. Jadi number of subnet bits atau jumlah subnet bitsnya adalah 3, karena untuk subnet mask 255.255.224 memiliki prefix 19. Kemudian untuk subnet mask 255.255.0.0 memiliki subnet bits sebanyak 16. 19 dikurangi dengan 16 yaitu 3, itu merupakan jumlah dari subnet bitsnya. Lalu number of subnets created 2 dipangkatkan dengan number of subnet bits, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk jumlah host bit per subnet yaitu 32 dikurangi dengan subnet bits dari new subnet mask yaitu 19, jadi 32 dikurangi 19 yaitu 13. Dan untuk jumlah host per subnet 2 dipangkatkan dengan 13 dikurangi dengan 2, jadi hasilnya adalah 8150. 8, 13 host bit per subnet dan 8150 number of hosts per subnet. Selanjutnya network address dari subnet ini kita ubah ke bentuk binary, kemudian pecah menjadi setiap bits untuk IP address dan new subnet masknya. Kemudian kita lakukan operasi twice n dan kita lakukan pemrosesan lebih lanjut sehingga mendapatkan bentuk desimal dari network addressnya yaitu 172.22.32.0, yang mana berarti IPv4 address dari first host di subnet ini adalah 172.22.32.1. Selanjutnya untuk broadcastnya sendiri kita ambil sesuai dengan jumlah digit atau jumlah bit dari subnet mask yang baru yaitu 19. Kita gunakan 19 bit pertama pada network address dan sisanya jadi pada bit ke 20 hingga 32 kita ganti dengan nilai 1 dan didapatkan hasil 172.22.63.255. Untuk last hostnya yaitu 172.22.63.254. Lanjut ke problem number 4 dengan host IP address 192.168.1.245. Original subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dan new subnet mask 255.255.255.252. Jadi dapatkan number subnet bits 6 karena subnet bits dari subnet mask 255 3 kali dan akhiran 252 itu memiliki prefix 30. Lalu untuk 255 3 kali diakhiri dengan 0, subnet bitsnya adalah 24. Setelah itu untuk number of subnets created 2 dipangkatkan dengan 6 yaitu 64, dan number of host bits per subnet yaitu 2 didapatkan dari 32 kurang jumlah bits atau subnet bits dari subnet mask yang baru 32 dikurangi 30 yaitu 2, hasilnya 2. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 2. Network address setelah dilakukan proses yang sama seperti IP address yang lain, didapatkan network addressnya adalah 192.168.1.244. Untuk IPv4 address dari host yang paling pertama berarti satu address setelahnya itu 192.168.1.245. Broadcastnya kita ambil 30 bit pertama dari network address dan sisa 2 bit terakhir kita ganti dengan nilai 1 untuk broadcastnya
berarti 192.168.1.247, yang mana berarti untuk IPv4 address dari host yang paling terakhir atau last host adalah 192.168.1.246. Nah, bisa dilihat di sini number of host per subnet hanya 2, dan bisa dilihat first dan lastnya itu hanya berbeda 1, 245 dan 246. Sedangkan untuk broadcastnya 247, network addressnya 244. Kemudian masuk ke problem yang kelima. Dengan host IP address 128.107.0.55, original subnet masknya 255.255.0.0, dan new subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Bisa dilihat subnet bits dari new subnet mask 24, 2553 kali. Kemudian untuk original subnet mask 255 2 kali, 16. 24 dikurangi dengan 16, yaitu 8. Kemudian untuk number of subnets created 2 dipangkatkan dengan 8, yaitu 256. Jumlah host bits per subnet yaitu 32 dikurangi dengan 24, yaitu 8. Kemudian jumlah host per subnetnya 254 didapatkan dari 2 pangkat 8 dikurangi dengan 2. Untuk network addressnya bisa dilihat di sini 128.107.0. 128.107.0. Untuk host paling pertama memiliki IPv4 address 128.107.0.1. Broadcast addressnya 128.107.0.255 karena mengambil 24 bit pertama pada network address. Itu semua nilainya 0. Maksud saya semua nilainya adalah sebagai berikut. Untuk desimal ketiga semua bitnya 0, yang berarti menyisakan 8 bit terakhir ketika digantikan dengan 1, semua nilainya didapatkan binary 111 dan desimalnya adalah 255. Kemudian untuk last hostnya berarti 128.107.0.254. Kemudian problem yang paling terakhir, host IP addressnya 192.135.250.180. Original subnet masknya 255.255.255. New subnet masknya adalah 255.255.255.248. Dan didapat jumlah subnet bitsnya adalah 5, didapat dari 29 dikurangi dengan 4. Kemudian jumlah subnet created 2 pangkat 5, 32. Jumlah host bits per subnet yaitu 3, 32 dikurangi dengan 29. Setelah itu jumlah host per subnet 6, 2 pangkat 3 dikurangi dengan 2. Untuk network addressnya bisa lihat di sini adalah 192.135.250.176. Untuk first hostnya IPv4 addressnya adalah 192.135.250.177. Untuk broadcast 192.135.250.183. Dan untuk IPv4 address dari last host adalah 192.135.250.182. Lalu masuk ke bagian yang paling terakhir, reflection question. Jadi di sini ditanyakan mengapa subnet mask itu begitu penting ketika kita menganalisa sebuah IPv4 address. Berdasarkan pemahaman saya dari
pekerjaan activity ini yang membuat mengapa subnet mask begitu penting itu dikarenakan apabila hanya diberikan informasi berupa IPv4 address, kita tidak dapat menggali lebih dalam informasi mengenai konfigurasi dari jaringan yang digunakan. Sehingga apabila ditambahkan dengan subnet mask yang digunakan, kita dapat mengetahui informasi-informasi lebih lanjut, yang mana tentunya informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi apabila kita ingin melakukan konfigurasi lebih lanjut pada jaringan yang ada. Karena dengan mengetahui subnet masknya, kita bisa menentukan berapa subnet bits, jumlah subnet bits yang dihasilkan, jumlah host bit per subnet, dan seterusnya. Yang mana juga hal-hal tersebut tentu akan berdampak pada perutian jaringan ketika kita ingin mengkonfigurasinya lebih lanjut. Demikian hasil presentasi dan demonstrasi saya untuk tugas kelima pada mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data 11.6.6 Lab Calculate IPv4 Address. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.